Perjalanan tanpa tes COVID. Tampaknya kita tengah menuju situasi yang menggembirakan, setidaknya dengan melihat berlakunya kebijakan syarat perjalanan domestik. Pemerintah tidak lagi mewajibkan tes antigen maupun PCR bebas COVID-19 bagi mereka yang telah vaksinasi dosis kedua. Aturan tersebut berlaku bagi semua moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Kegembiraan ini tentu tidak hanya terkait hilangnya pembatasan gerak warga secara perlahan, melainkan juga adanya optimisme bangkitnya seluruh sektor, terutama perekonomian, dan terbentuknya kembali kehidupan masyarakat secara normal. Kebijakan ini merupakan langkah berani. Pasalnya, Indonesia bukanlah negara bebas COVID-19. Kasusnya belum di angka 0, masih mencatat adanya kasus setiap hari. Pada minggu akhir pekan ini saja, tercatat 24.867 kasus baru di Indonesia. Bisa dibilang, ini adalah langkah berdamai dengan COVID-19. Pemberian kelonggaran bepergian dapat dimaknai sebagai anggapan bahwa pemerintah menganggap COVID-19 akan tetap hidup berdampingan dengan kita, sehingga cukup dengan vaksinasi dosis kedua plus vaksin booster. Kita sudah lebih yakin COVID-19 akan segera menjadi endemi. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat mendorong bangkitnya banyak sektor yang selama 2 tahun terakhir terkontraksi, bahkan tumbang tak berdaya. Selain itu, momentum jelang Ramadan dan Idul Fitri tentu akan sangat berbeda dari 2 tahun terakhir. Mulai 8 Maret, pemerintah telah menerapkan kebijakan karantina sehari untuk para pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN, termasuk jemaah umroh. Hal ini tentu menggembirakan dan memicu gairah perjalanan ibadah ke tanah suci, khususnya ibadah umroh yang sudah lama dinanti kaum muslimin. Meski demikian, kontrol ketat terhadap PPLN tetap perlu diperhatikan, apalagi bila daerah asal PPLN merupakan wilayah dengan kasus COVID-19 yang masih tinggi. Mesti dipahami bahwa pelonggaran aturan tak sama dengan pembiaran, sehingga prosedur kesehatan senantiasa jadi perhatian, terlebih jika berada di ruang publik. Standarisasi penanganan temuan kasus baru harus dipahami benar, mengingat upaya menghadapi transisi COVID-19 dari pandemi ke endemi harus benar-benar tidak membuat kita semua lengah. Peningkatan kekebalan massal melalui vaksinasi pada semua level usia harus tetap berjalan. Penanganan COVID-19 yang semakin baik dan relatif merata di seluruh Indonesia bisa menjamin kebijakan pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial akan berlangsung sukses. Syaratnya, optimisme harus mampu mengalahkan sikap pesimisme, rasa cemas, panik, dan pengabaian protokol kesehatan. Sebab kita tidak ingin masa-masa terpuruk 2 tahun terakhir menjadi masa yang tak pernah ada akhirnya.